Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita bertemu lagi ya Ibu. Apakah Ibu masih mengingat nama saya? Masih. Siapa Ibu? Suster Rista. Iya, bagus sekali Ibu masih mengingatnya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sudah agak mendingan sus. Baik Ibu, saya akan melakukan beberapa pertanyaan yang perlu Ibu jawab ya. Yang pertama itu, berapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Udah agak jarang sih sus. Baik, berapa lama suara yang Ibu dengar itu berlangsung? Sudah mendingan sih sus, mungkin 2 menit gitu sekali. Dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Dari arah-arah sini sus. Di mana-mana ya Ibu ya? Iya. Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Sekarang sudah mulai tidak terdengar sih sus. Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar Ibu? Iya, saya yakin dari diri sendiri sus. Seberapa sering isi suara yang Ibu dengar itu bersifat negatif? Sudah jarang sih sus. Apa isi suara yang Ibu dengar? Suara ejekan sus. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar? Sering tidak nyaman sus. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Tidak nyaman sekali. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Yesus sering sangat menghambat aktivitas sehari-hari. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Sekarang udah mulai bisa sih sus mengendalikan. Apakah Ibu masih ingat beberapa cara yang sudah saya ajarkan kemarin untuk mengatur halusinasi Ibu? Iya, masih ingat sus. Ada berapa Ibu? Ada 2. Baik, coba Ibu sebutkan apa saja dan bagaimana cara melakukannya Ibu. Yang pertama dengan cara menghardik, bilang pergi, jangan ganggu, kamu itu tidak nyata, kamu itu suara palsu. Iya, lalu cara yang kedua Ibu? Dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain, dengan cara suster, tolong ajak berbicara saya mulai mendengar suara-suara aneh. Iya, bagus sekali Ibu, ternyata Ibu masih mengingatnya dan bisa melakukannya. Apakah Ibu sudah melakukan latihan teknik menghardik, bercakap-cakap dengan orang lain untuk mengontrol halusinasi seperti yang saya ajarkan? Kemarin sudah saya praktekkan sih sus. Oh ya, selain dari cara yang telah Ibu sebutkan tadi, apa Ibu mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi Ibu? Baik Ibu, hari ini kita akan belajar latihan mengontrol halusinasi dengan cara melakukan kegiatan sehari-hari ya. Baiklah Ibu, seperti janji saya kemarin, hari ini kita melakukan kegiatan itu tujuannya yaitu untuk mengontrol halusinasi yang dengan mengalihkan halusinasi yang muncul ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Ibu mau berapa lama kita berbincang-bincangnya? Bagaimana kalau 15 menit saja? Baik, dan tempat untuk berbincang-bincang nanti di mana Ibu? Di sini saja sus. Baik, di sini saja ya Ibu. Sebelumnya apakah Ibu tahu maksud dari mengontrol halusinasi dengan teknik beraktivitas sehari-hari? Baik, saya jelaskan ya Ibu, yang dimaksud dari teknik beraktivitas sehari-hari itu adalah mengontrol halusinasi dengan teknik beraktivitas untuk upaya mengalihkan perhatian Ibu dari halusinasi melalui kegiatan yang rutin dan bermanfaat. Tujuannya apakah Ibu sudah tahu? Baik, untuk tujuannya sendiri itu untuk mengurangi intensitas halusinasi, membantu penderita lebih mandiri, serta menjaga kestabilan kondisi mental. Lalu hal yang harus dipersiapkan itu yaitu waktu, lingkungan yang aman, serta dukungan keluarga atau pendamping. Caranya bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah tahu? Belum. Baik Ibu, kalau belum tahu saya praktikkan dulu ya. Nanti Ibu bisa praktikkan setelah saya. Kalau kita akan merapikan tempat tidur, misalnya kita pindahkan dulu bantal, guling, dan selimutnya. Lalu kita pasang spraynya. Kita mulai dari atas. Sekarang bagian kaki ditarik dan masukkan. Lalu bagian pinggir itu juga dimasukkan ya Ibu. Sekarang ambil bantal dan letakkan di bagian atas kepala. Selanjutnya kita lipat dan rapikan selimutnya, lalu letakkan di bawah kaki. Sekarang Ibu bisa mempraktikannya ya Ibu.
Bagus sekali Ibu, Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik dan rapi. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah mengontrol halusinasi dengan teknik melakukan aktivitas sehari-hari? Suara-suaranya itu lebih jarang muncul sih Sus saat saya melakukan aktivitas tersebut. Baik, baiklah Ibu, Ibu masih mengingatnya. Coba Ibu sebutkan lagi apa cara yang sudah saya ajarkan tadi. Pertama kita mengambil bantal dan guling, kemudian diaduk dulu spray yang kotor, kemudian pasang kembali mulai dari atas sampai bagian kaki, tarik dan masukkan, lalu bagian ini juga dimasukkan, kemudian letakkan kembali bantal gulingnya di bagian kepala. Selanjutnya kita lipat dan rapikan selimutnya dan diletakkan di bagian kaki. Iya, bagus sekali Ibu kalau masih mengingatnya. Bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Ibu halusinasi? Ibu bisa coba praktekkan latihan tadi ya Ibu. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Ibu bisa melakukan aktivitas sehari-hari agar nyaman dari suara yang mengejek Ibu. Saya masukkan ke dalam jadwal harian Ibu ya. Jangan lupa Ibu lakukan cara mengontrol halusinasi dengan cara menghadik dan bercakap-cakap dengan orang lain, lalu melakukan aktivitas sehari-hari agar suara-suara yang Ibu dengar itu tidak mengganggu lagi. Baiklah Ibu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang lain, cara yang keempat yaitu dengan minum obat untuk mengendalikan halusinasi yaitu apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, besok saya akan kembali lagi mungkin sekitar pukul 9 dan waktunya 15 menit. Apakah bersedia Ibu? Bersedia Sus. Baik, untuk tempatnya Ibu mau di mana? Di sini aja Sus. Baiklah kalau mau di sini, besok kita ketemu lagi ya Ibu jam 9, tepatnya di sini dan waktunya sekitar 15 menit. Mau ditanyakan? Tidak ada Sus. Baik, jika tidak ada, saya tutup ya Ibu. Saya izin permisi dulu.